Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran praktek baca dan terjemah kitab dengan membaca kitab Syarhu Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih di hadits yang kedua, faedah dan keharusan dari syahadat Muhammad Rasulullah. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Thumma qala syarih Asy-Syaikh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Thaminan ihtiramu aqwalihi bimakna an yahtarima aqwalan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Fala tad'a ahadithahu alaihi salatu wassalamu fi amakini ghairi la'iqatin lianna hadha naw'un minal imtihani wa min dhalika alla tarfa' sautaka inda qabrihi wa qad sami'a amirul mu'minina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu rajulaini qadima minat ta'ifi faja'ala yarfa'ani aswatahuma fi masjidil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala laula annakuma min ahli ta'ifi la auja'tukuma darban li'anna Allah ta'ala yaqulu ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'uruna. Baik, Hasan. Terjemah lagi. Yang kedelapan, penghormatan sabda Nabi bermakna untuk menghormati sabda Nabi bermakna untuk menghormati sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan meletakkan hadis-hadisnya alaihi salatu wassalamu pada tempat yang tidak layak. Baik. Ini keharusan dari syahadat Muhammad Rasulullah yang ke-8. Ketika kita bersyahadat Muhammad Rasulullah berarti harus ihtiram aqwalih, memuliakan ucapan-ucapannya. Memuliakan ucapan-ucapannya, haditsnya. Memuliakan hadits dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus karena ini jenis dari penghinaan dari hal tersebut, janganlah kamu mengangkat suaramu di sisi kuburnya. Sungguh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu telah mendengar dua pemuda yang datang dari Taif. Keduanya memulai mengangkat suaranya di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, seandainya kalian berdua bukan dari ahli Taif, saya akan memukul kalian berdua. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadarinya. terus Walamma nazalat hadhil ayata kana rajulun minas sahabati
Walamma nazalat hadhil ayati kana rajulun minas sahabati yuqalu lahu Thabit bin Qais radhiyallahu anhu mimman yakhutubu baina yadayin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa kana jahwariyu sauti falamma nazalat hadhil ayati baqiya fi bait Ayatu. Badal dari hadihi fa'il. falamma nazalat hadhil ayatu baqiya fi baitihi yabki lailan wa nahara radhiyallahu anhu haula'i alladhina ya'lamuna qadral qur'anil karim Ya'lamuna. haula'i alladhina ya'lamuna qadral qur'anil karim fafaqadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li'anna min 'adatir rasuli sallallahu alaihi wasallam ayatafaqqada ashabahu wa hadha min husni ri'ayatihi sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anhu faqalu ya Rasulullah inna ar-rajula mundu anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayata wa huwa fi baiti yabki lailan wa nahara faqala sallallahu alaihi wasallam idhab fad'uhu li fa'ata nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala lahu ma yubkika ya Thabit faqala ana sayyitun wa takhawwafu an takuna hadhihi al-ayata nazalat fiyya li'anna Allah ta'ala yaqulu an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama tarda an ta'isha hamidan wa tuqtala syahidan wa tadkhulal jannata Allahu akbar kullu man khafa minallahi amnun. Baik, sampai situ dulu. Terjemah dulu. Dan tatkala ayat ini diturunkan maka seorang dari tatkala ayat ini turun kan fa'il dari nazalat, bukan naibul fa'il, fa'il. Tatkala ayat ini turun maka seorang dari sahabat yaitu Thabit bin Qais radhiyallahu anhu termasuk dari orang-orang yang berbicara di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah orang yang besar suaranya. Maka tatkala ayat ini turun, dia tinggal di rumahnya menangis siang dan malam. Masya Allah. Dia menangis karena khawatir jangan sampai banyak sekali amalannya yang sudah putus, yang sudah gugur. Karena dia selalu orang yang keras suaranya, jauhari saut. Dia keras suaranya, sementara Allah katakan, batal amalanmu kalau kalian mengangkat suara lebih dari Nabi. Dia pun menangis ketakutan dengan hal tersebut. Terus mereka lah orang-orang yang mengetahui kadar Quranul Karim. Maka Nabi pun mengunjunginya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjunginya. Enggak, bukan mengunjungi. Fafaqadahu an-nabi. Nabi pun merasa kehilangan dia, faqadah hilang. Nabi pun merasa kehilangan dia karena termasuk dari kebiasaan Nabi Rasulullah SAW mengunjungi sahabat-sahabatnya. Tidak salah, itu kan fi'il dari faqadah. Kebiasaan beliau adalah selalu merasa kehilangan para sahabatnya kalau tidak ada. Fakit itu hilang. Kebiasaan beliau merasa kehilangan dari sahabat-sahabatnya. Dan ini dari baiknya perhatian sallallahu alaihi wasallam. Nah, paham ini kan? Ini Nabi seperti itu. Kalau ada orang yang biasa beliau lihat, kemudian tiba-tiba hilang, maka beliau akan mencarinya. Sampai walaupun bukan orang yang mulia. Beliau pernah mencari perempuan hitam yang biasa menyapu masjid. Mana itu? Ternyata dia meninggal. Waktu meninggal Nabi tidak dikasih tahu.
Karena dia meninggal malam hari dan para sahabat langsung menguburkannya. Ini kebiasaan Nabi. Nabi mencari semua orang. Ini yang biasa dilakukan oleh turun-temurun sampai sekarang ini dari ulama kita. Para pendidik itu dia selalu mencari muridnya kalau tidak ada. Tiba-tiba dia biasa datang belajar, tiba-tiba hilang, dia selalu mencari. Dia tanya, di mana antum? Ini karena ini didikan dari Nabi SAW. Ini yang dipakai oleh para ulama terkait dengan murid. Kenapa kita selalu cari orang? Karena Nabi melakukannya seperti itu. Kalau hilang sahabat tidak ada lagi, dia cari. Dia tanyakan, kenapa begitu? Dipahami kan? Ini karena husnu riayah. Ini termasuk contoh keindahan dari tarbiyah, dari pendidikan Nabi SAW. Dan ini yang dilakukan dari masa Nabi sudah turun-temurun seperti ini. Para sahabat kalau kehilangan orang yang biasa duduk di majelisnya, mereka cari. Mana itu? Iya. Kalau lihat ketemu orangnya, dia tanya. Kalau pernah bahkan bertanya kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah kan tidak pernah semenjak dia masuk Islam, 3 tahun sebelum Nabi meninggal, selalu dia bersama Nabi SAW. Tiba-tiba dia suatu ketika dia menghilang. Dia menghilang, menghindari Nabi. Pada saat dia datang, ditanya oleh Nabi, kenapa antum? Dari mana kamu? Kenapa tiba-tiba menghilang? Baru Abu Hurairah jelaskan keadaannya. Tadi saya junub. Saya tidak enak untuk bersamamu dalam keadaan seperti itu. Maka dia langsung pergi mandi. Baru kembali. Jadi Nabi mencari orang selalu begitu. Nabi mencari orang. Dan ini Masya Allah yang disebutkan termasuk bentuk perhatian. Ya, bentuk perhatian. Ini hal yang bagus. Hal yang bagus. Misalnya nanti antum mengajar, harus seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau ada muridnya pergi, jangan bilang, biar alhamdulillah kurang lagi saya yang saya ngajar. Enggak, harus kita cari. Kenapa? Kalau bisa tanya apa masalahnya. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Nabi juga biasa tanya apa masalahnya. Kalau kurang dari sesuatu, Nabi menganjurkan yang lain untuk bantu. Itu. Dan yang paling nampak juga begitu sampai setelahnya. Seperti Imam Bukhari pernah hilang di satu majelis. Seorang guru ditanya mana dia. Ternyata para temannya pergi melihatnya ke rumah. Ternyata sudah habis pakaiannya, tidak ada pakaiannya sehingga dia tidak keluar. Nah, baru teman-temannya membantunya mengumpulkan uang untuknya. Akhirnya dia bisa beli pakaian, keluar. Itu diajarkan secara turun-temurun bagi di tempat-tempat majelis hadis. Majelis hadis maksudnya orang mengajarkan ilmu agama. Ilmu agama. Ini termasuk disinggung oleh Syekh Ibnu Utsaimin secara tidak sengaja, tapi ini masuk dalam bab tarbiyah, bab pengajaran. Terus maka dia bertanya tentangnya, wahai Rasulullah, sesungguhnya seseorang sejak Allah menurunkan ayat ini. Faqalu, kata para sahabat di sekitar Rasulullah. Kan Rasul bertanya tentangnya di para sahabat yang lain. Mana Thabit ibnu Qais? Faqalu, maka para sahabat bilang, wahai Rasulullah, ar-rajul, maksudnya ar-rajul pakai al. Maksudnya yang dia bicarakan ini adalah Thabit ibnu Qais. Paham kan? Orang itu maksudnya Thabit ibnu Qais. Semenjak, paham kan? Bukan seseorang yang umum ya. Seseorang di sini apa? Thabit ibnu Qais. Cuman sahabat tidak menyebutkan namanya. Tidak menyebutkan namanya. Orang itu maksudnya Thabit ibnu Qais. Terus semenjak Allah menurunkan ayat ini dan dia dalam keadaan menangis siang dan malam di rumahnya. Di rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, idhab fada'uhu li, pergilah, panggillah dia kepadaku. Maka Nabi pun datang dan bersabda. Gimana ulang? Maka
Maka Nabi pun datang dan Enggak, yang sebelumnya tadi? pergilah, panggillah dia kepadaku. Untukku. Maksudnya panggilkan dia untuk saya. Panggilkan dia ke saya. Untuk pergi datang ke saya. Panggillah dia untuk saya. Hmm. Nabi SAW bersabda, apa yang membuatmu menangis? Enggak, fa'atan nabiya, jadi itu tadi. Fa'atan nabiya, nabiya maf'ulun bih. Maka dia pun datang kepada Nabi. Karena biasa para sahabat kalau dipanggil oleh Nabi, mereka langsung datang. Iya, mereka langsung datang. Maka Nabi berkata kepadanya, apa yang membuatmu menangis, wahai Thabit? Jadi ditanyakan masalahnya. Dan ini bentuk pendidikan. Ditanyakan masalahnya, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu menangis? Terus? Maka dia berkata, saya adalah orang yang besar suaranya. Ana soyid. Saya adalah orang yang soyid. Soyid itu keras suaranya. Lahu saut. Soyid lahu saut. Memiliki suara yang keras. Dan saya takut ayat ini diturunkan kepadaku. Jadi setiap ayat yang turun para sahabat itu diamalkan, dia peruntukan dirinya. Iya, mereka tidak bilang, wah ini untuk si fulan. Jadi mereka langsung mengkhawatirkan dirinya. Terus? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Amalan kalian hilang dalam keadaan kalian tidak mengetahui. Maka tidaklah Maka tidaklah kenapa ada tidaklah? Tidakkah engkau ridho? Tidak, faqala, maka Rasulullah bersabda kepadanya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lahu, kepadanya, ya. Tidakkah engkau ridho untuk hidup terpuji dan terbunuh sebagai syahid dan masuk ke dalam surga? Baik, ya kan? Karena dia karena takut kepada Allah, akhirnya dia menangis, ya kan? Maka orang yang takut karena kepada Allah adalah surga, ya kan? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Untuk orang yang takut pada Rabbnya 2 surga. Makanya Nabi berkata padanya, tidakkah kamu hidup terpuji, dibunuh sebagai syahid dan masuk surga? Terus? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Setiap yang takut kepada Allah, maka baginya keamanan. Setiap orang yang takut kepada Allah, aman. Terus baca. Maka fahuwa baqiya fi baitihi khaifan min Allah azza wa jalla, walakin ammanahu Allah. Walihada yajibu alaina wujuban an nashhada an Thabit bin Qais radhiyallahu anhu min ahli al-jannati, lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbaru bihada, fabaqiya ar-rajulu hamidan fi hayatihi wa syarakal muslimina fi qitali Musailamatal kadzab, wa ghazwatu Musailamatal kadzab ma'rufatun wa masyhuratun fit tarikh wa qatala radhiyallahu anhu syahidan wa kutila radhiyallahu anhu syahidan wa yadkhulul jannata. Allahumma ja'alna min ahlil jannati ya rabbal alamin. Amin. Waqa'a fi qissatihi. Terjemahkan. Maka dia pun tinggal di dalam rumahnya dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah memberinya keamanan. Oleh karena inilah wajib atas kita, betul-betul wajib bagi kita untuk bersaksi bahwasanya, mempersaksikan bahwasanya Thabit bin Qais radhiyallahu anhu termasuk dari penduduk surga. Karena Nabi SAW mengkabarkan dengan ini. Jadi ini sahabat termasuk sahabat yang dipersaksikan surga untuknya. Masya Allah. Karena amalannya karena amalan hati, karena takut.
Terus Maka laki-laki itu tetap terpuji di kehidupannya dan kaum muslimin bersatu dalam memengarangi. dia. Fa'ilnya ini masih dia. Wasyarakal muslimin, dia berserikat ikut bersama kaum muslimin. Nah, Dia berserikat ikut bersama kaum muslimin dalam memerangi Musailamah al-Kadzab. tahu kan Musailamah, dia mengaku dirinya sebagai nabi. Dia mengaku dirinya sebagai nabi. Maka kaum muslimin memeranginya, dan termasuk yang ikut di dalamnya adalah ini orang Thabit ibn Qais. Terus Dan memerangi Musailamah al-Kadzab adalah kisah yang terkenal dalam sejarah. Dan terbunuhnya Thabit bin Qais radhiyallahu anhu sebagai seorang syahid. Terkenal karena Nabi katakan kan di tadi, kamu akan hidup terpuji dan akan dibunuh sebagai syahid dan kamu akan masuk surga. Nah, ini dia termasuk ikut dan belum dibunuh di situ. Belum terbunuh di perang melawan Musailamah al-Kadzab. Ya Allah, jadikan kami termasuk dari penduduk surga, wahai Rabb alam semesta. Amin. Waqa'a fi qissatihi radhiyallahu anhu aidun mas'alatun gharibatun. Marra bihi ahadul junudi wa huwa mayyitun wa ala Thabit radhiyallahu anhu. Wa ala Thabit radhiyallahu anhu dir'un jayyidun. Fa akhadha al-junudiyyu dir'a minhu thumma dhahaba bihi ila rahlihi wa ja'ala alaihi burmatun. Wa burmatu qadrun minal khazafi. Wa fil laili ra'a ahadu ashabi Thabitan radhiyallahu anhu fil manami wa akhbarahu al-khabari wa qala lahu marra bi rajulun minal jundi wa akhadha dir'i wa wada'ahu tahta burmatin fi tarfil askari wa hawlahu farsun tastannu ay rafi'atun ihda qawaimaha falamma asbaha rajulul ladzi ra'a hadhihi ru'ya akhbaru biha qaidu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu fa arsalahu ila makani walamma arsalahu ila al-makani wajada al-amru kama qala Thabit fa subhanallahul azim man ladzi u'lima Thabitan wa huwa mayyitun lakinna ru'ya as-solihata juz'u min 46 juz'an minan nubuwati fa akhadha ad-dir'a. Baik, terjemahkan dulu. Masya Allah. Belum keluar dari pembahasan ini, cuman ya Syekh Utsaimin begitu. Beliau orang paling banyak ilmunya, sehingga kadang bahas sesuatu tersambung dengan yang lain. Terus Dan terjadi juga dalam kisah sahabat radhiyallahu anhu permasalahan yang asing. ya, masalah kisah sahabat ini maksudnya sahabat Thabit ibn Qais. Ada masalah yang aneh yang terjadi. Apa itu? Telah lewat di sisinya salah seorang pasukan telah lewat dan dia dalam keadaan mati di atas Thabit radhiyallahu anhu. Padanya ada baju besi yang bagus. Maka tentara mengambil baju tersebut darinya, kemudian dia pulang ke tendanya dan menyimpannya di bawah periuk. Di waja'alahu alaihi burmah. Dia baik di atas periuk. Bukan di bawah, di atas. Di atas periuk. Burma adalah sebagian dari tanah liat. Yaitu maksudnya periuk yang terbuat dari tanah liat. Pada malam hari, salah seorang sahabat Thabit melihat Thabit radhiyallahu anhu
di dalam mimpi dan mengabarkan sebuah kabar, dan Thabit berkata, telah lewat kepadaku seorang lelaki dari pasukan dan mengambil baju besiku. Masya Allah. Jadi kan tadi orang dia lewat, Thabit meninggal. Akhirnya dia ambil baju besinya Thabit dan dia bawa ke tempatnya. Malam salah seorang dari sahabat bermimpi, didatangi oleh Thabit bahwa ada seorang pasukan lewat di saya dan dia mengambil baju besiku. Terus? Dan dia meletakkannya di bawah periuk di ujung tenda. Dan padahal ini sudah meninggal Terus? Dan di sekeliling ada kuda yang berdiri, yaitu terangkat salah satu kakinya. Maka tatkala di pagi hari, seorang pemuda yang bermimpi ini mengkabarkan kepada pemimpin Khalid bin Walid. Pemimpin pasukan, karena waktu perang melawan Musailam al-Kadzab, yang memimpin pasukan kaum muslimin siapa? Khalid ibn Walid. Maka beliau mengutus kepada tempat itu, dan tatkala dia mengutusnya kepada suatu tempat, maka baju besi itu didapatkan sebagaimana perkataan Thabit radhiyallahu anhu. Maha suci Allah yang Maha Agung. Apa yang diketahui Thabit dan dia dalam keadaan telah mati. Kenapa Thabit bisa tahu padahal dia telah mati? Artinya ini adalah bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Katanya terus, akan tetapi mimpi yang baik itu adalah salah satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Untuk paham ini kan, karena sudah tidak ada lagi nabi, putus. Ma baqiya illa ru'ya salihah. Tidak tersisa lagi sekarang ini kecuali mimpi yang baik. Makanya mimpi yang baik itu adalah satu bagian dari bagian kenabian. Maksudnya kan Nabi mendapatkan khobar. Itu lewat wahyu. Setelah Nabi tidak ada, sekarang ini sisa mimpi. Makanya kalau ada orang memimpikan yang baik, itu adalah bagian dari kenabian. Seperti ini, seorang bermimpi bahwa bajunya Thabit dicuri oleh salah seorang pasukan. Diambil oleh salah seorang pasukan. Dia bermimpi itu, ternyata benar. Berarti kan ini mimpi yang baik karena sesuai dengan kenyataan yang disebutkan. Masya Allah. Maka dia pun mengambil baju besi itu. Sebagaimana Thabit berwasiat. Baca. Kama anna Thabitan radhiyallahu an awsa biwasiyatin ba'da mautihi. Wa uballighat Abu Bakrin radhiyallahu an. فنفذ وصية قالوا ولا يوجد أحد نفذت وصية التي أوصى بها بعد موته إلا ثابت بن قيس رضي الله عنه لكن يشكل على هذا كيف نعتبر رؤيا في تنفيذ وصيته. Terjemah dulu. Sebagaimana Thabit radhiyallahu an berwasiat dengan sebuah wasiat yang setelah kematiannya. Dan ini juga keanehan Thabit yang lain. Kalau tadi ada seorang bermimpi bahwa dia berkata telah diambil bajuku. Keanehan yang lain dari Thabit adalah dia berwasiat setelah dia meninggal. Kan orang biasanya itu wasiat kapan? Sebelum meninggal. Tapi ini Thabit berwasiat setelah meninggal. Sudah meninggal. Terus? Dan disampaikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu melaksanakan wasiat itu. Mereka berkata, dan tidak didapatkan seseorang pun dilaksanakan wasiatnya yang dia wasiatkan dengannya setelah kematiannya, kecuali Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Kata mereka tidak ada pernah orang berwasiat setelah meninggal yang dilaksanakan wasiatnya kecuali ini sahabat, kecuali Thabit. Karena teruji yang dia wasiatkan walaupun datanya dalam mimpi itu benar. Seperti tadi didapatkan di pasukan.
Dia sudah meninggal tapi dia kabarkan bahwa bajuku sudah dicuri. Dari situ Abu Bakar berijtihad, oh ini benar wasiatnya kalau itu dari Thabit. Paham kan? Makanya mereka katakan tidak ada orang yang dilaksanakan wasiatnya setelah mimpi. Jangan sampai itu permainan syaitan. Paham kan? Kecuali Thabit Ibnu Qais radhiyallahu taala anhu. Terus Akan tetapi permasalahan ini, bagaimana kita mengartikan mimpi dengan pelaksanaan wasiat? ya, bagaimana kita menganggap mimpi itu dalam melaksanakan wasiat? Ini masalah, ini pertanyaannya. Gimana caranya kita menjadikan mimpi, kan dia bermimpi bahwa Thabit berwasiat. Akhirnya wasiat mimpi itu sampai ke Abu Bakar. Abu Bakar laksanakan wasiatnya. Sekarang pertanyaan kita, bagaimana ini mimpi dijadikan sebagai apa? Sandaran dalam pelaksanaan wasiat. Apa jawaban Syekh? Wal jawabu annahu idza dallatil qara'inu ala sadaqi ru'ya nufidhati wasiyatu wala haraja. Masya Allah. Walaqad haddatsani rajulun athakkum bihi yaqulu innahu mata abuhu wa kana qad istajarul baita alladhi tarakahu ba'da mautihi limuddati kadza sanatan. Falamma mata ata ahlul baiti alladhina yamlikuna raqbatal baiti wa qalu lil warathati ukhruju 'anil baiti al baitu baituna faqalu lan nakhruja baina muwarrithina wa bainakum aqdu lam yantahi ba'da faqalu bal intaha al-aqdu fafazza al-warathatu min hadhihi da'wa wa daqat bihimul ardi yaqulu Al-ardu. al-ardu Fa'il dari daqat. yaqulu falamma kana dhata lailatin ra'aitu fil manami anna abi atalla alaina min furjatil majlisi wa qala lahum al-aqdu fi awwali safhatin min daftari lakinnahu lasiku fi jillati daftari. Masya Allah. Falamma asbaha wa futiha awwala safhatin wajada al-aqda. Subhanallah. Fallahu ta'ala qad yukhbiru ba'dal mauta bi ba'din ma yahsulu ala ahli. Lakin hadhi masailu laysat likulli ahadin. Ini dia. Makanya kadang kita dapatkan ya, orang bermimpi mengabarkan sesuatu dari keluarganya dan dia benar terjadi. Terus terjemahkan dulu. Jawaban bahwasanya jika menunjukkan tanda-tanda jika ada tanda-tanda yang menunjukkan. Jika ada tanda-tanda menunjukkan atas benarnya mimpi itu, maka wasiat itu dilaksanakan dan tidak berdosa. Artinya walaupun dia dari mimpi dan mimpinya betul, tanda-tandanya ada korinanya, maka itu adalah kita laksanakan. Dan sungguh telah bercerita kepadaku tentang seorang pemuda yang terpercaya. Ini beliau bercerita tentang kejadian. Ada orang yang bercerita kepadaku seorang pemuda terpercaya. Bahwasanya bapaknya, yaitu beliau bercerita kejadian nyata ini ya. Bahwasanya bapaknya telah mati dan sungguh bapaknya telah menyewa rumah yang dia meninggalkannya sebelum kematiannya setelah kematiannya sekitar setahun. Artinya dia sebenarnya dia punya sewa rumah, terus dia sudah berakad ini sekian tahun. Dia meninggal itu masih lagi setahun. Sewa rumahnya masih setahun. Terus? Maka tatkala dia meninggal, keturunannya datang yang memiliki kepemilikan rumah. Falamma mata ata ahlul bait alladhi yamlikuna raqbatal bait. Dan mereka berkata, paham ini maksudnya? Ketika meninggal ini bapak, maka datanglah ahlul bait, pemilik rumah. Pemilik
memiliki rumah itu. Mereka berkata kepada pewaris, hmm, keluarlah kalian dari rumah itu. Rumah itu milik kami. hmm. Mereka berkata, kami tidak akan keluar. Di antara pewaris kami dan di antara kalian ada perjanjian yang belum selesai sebelumnya. Nah, lihat kan, muwaris. Antara muwaris maksudnya bapaknya yang meninggal dan kalian ada kan janji, ada akad. Ini yang belum selesai, masih ada. Terus Mereka berkata, bahkan perjanjian itu telah selesai. kata pemilik rumah, enggak, sudah selesai. Maka pewaris menakut-nakuti dari seruan ini. Enggak, bukan menakut-nakuti. Mereka pun kaget. Mereka takut dengan pengakuan tadi, yaitu pengakuan bahwa sudah selesai. Paham maksudnya? Sudah selesai. Terus Dan bumi pun terasa sempit bagi mereka. iya, artinya wah, gimana ini? Kita langsung disuruh keluar, kita enggak ada apa-apa. Paham kan? Terasa sempit bumi. Dia enggak punya apa-apa, enggak ada tempat tinggal, tiba-tiba disuruh keluar. Akhirnya sempit bumi bagi mereka, artinya mereka susah. Kesusahan. Terus dia berkata, seorang lelaki tadi yang bercerita kepada Syekh. Dia berkata, tatkala pada malam hari saya melihat di dalam mimpi bahwasanya bapakku memerintahkan kepada kami dari celah tempat duduk dan berkata kepada mereka, artinya dia menyuruh mencari, ada akad di situ, di tempat duduk itu. Ada akad. Terus perjanjian itu berada di awal halaman dari buku itu. Maksudnya ternyata ini orang tuanya ada tulisan akadnya. Cuman kan ahli waris tidak tahu di mana itu akad. Sehingga tadi orang yang punya rumah langsung bilang selesai akadnya. Saya lihat kejadiannya, dia bermimpi. Terus akan tetapi melengket di sampul buku. Maka tatkala di pagi hari dibuka awal halaman, didapatkan perjanjian itu. Terus Subhanallah, maka Allah terkadang mengabarkan sebagian orang yang meninggal dengan sebagian yang terhubung dari keturunannya. Akan tetapi perkara ini bukanlah untuk setiap orang. Akan tetapi ini masalah ini bukan untuk setiap orang. Ini kan masalah mereka sudah sempit, tidak ada lagi jalan keluar. Allah kabarkan lewat orang tuanya yang telah meninggal. Masya Allah. Wa tuqimas sholata ay ta'ti biha qawimatan wa la takunu qawimatan illa bi fi'li syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa hadha la budda minhu wa bi mukammilatiha fa hadha yakunu akmalu wa la hajata li syarhi hadhihi li annaha ma'rufatun fi kutubil fiqhi. Masya Allah. Jadi belum tidak mensyarah rukun kedua karena terkenal dalam kitab fikih. Terjemahkan? Tuqimas shalah yaitu datang dengan benar dan tidaklah benar dengan melakukan syarat-syaratnya, kecuali dengan melakukan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya. Dan ini wajib darinya. Dengan penyempurnanya maka menjadi lebih sempurna. Nah, maksudnya menegakkan sholat artinya melakukan syaratnya, rukunnya, kewajiban-kewajiban. Ini harus. Karena seorang sholat harus ada rukun, wajib, syarat. Ini harus. Terus dan melakukan yang menyempurnakannya, maksudnya perkara-perkara yang sunnah dalam sholat. Dan ini akan menjadi lebih sempurna. Di samping yang wajib, rukun, syarat dilakukan juga yang sunnah. Terus tidak ada kebutuhan untuk menjelaskan ini karena ini sudah diketahui di kitab-kitab fikih. Nah, tidak perlu dijelaskan apa itu syarat-syaratnya sholat, rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajiban sholat. Tidak butuh dijelaskan, kan ini dikenal dalam buku apa? Fikih. Wa qawluhu sholata yasmalu kullu sholati al-faridata wan nafilata. Wa hal tadkhulu salatu janazati aula?
yahtamilu hadha wa hadha. Idza nadharna ila umumil lafzi qulna innaha dakhilatun li'annaha salatun kama qala Allah azza wa jalla wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Wa in nadharna ila anna salata janazati salatun tari'atun hadithatun yaqsadu biha syafa'ata lil mayyit. Yuqsadu biha syafa'ata lil mayyit. Syafa'atu naibul fa'il. Yuqsadu biha syafa'atu lil mayyit. Qulna la tadkhulu fi hadzal hadithi lakin tadkhulu fi umumil amri bi ihsanin. Baik, terjemahkan. Dan ucapannya tentang solat mencakup seluruh solat. Solat fardu dan solat sunnah. Dan bagaimana Dan apakah? dan apakah solat jenazah masuk di dalam itu atau tidak? Kata solat ini, masuk nggak solat jenazah atau tidak? Dia mencakup ini dan ini. Maksudnya, yahtamil, mungkin ini, mungkin itu. Maksudnya mungkin masuk, mungkin juga tidak. Jika kita melihat bahwasanya solat jenazah masuk karena dia adalah solat. Nah, jika kita melihat kepada keumuman lafaz, masih ada belum diterjemahkan? Jika kita melihat dari keumuman lafaz, kita katakan bahwasanya solat jenazah masuk karena dia adalah solat. Nah, kan dibilang solat. Kalau kita melihat kepada lafaz, kata solat, berarti solat jenazah juga apa? Masuk. Karena solat jenazah kita bilang apa? Solat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu mensolati salah seorang dari mereka yang mati dari orang-orang munafik selama-lamanya. Orang-orang kafir, bukan munafik. Semua orang kafir. Jangan kamu mensolati seorang pun yang meninggal dari mereka. Walaupun ini ayat turun terkait dengan Ubay. Yang pimpinannya munafik. Na'udzubillah. Iya. Terus? Jika kita melihat bahwasanya solat jenazah yaitu solat yang kebetulan dilakukan untuk peristiwa orang yang dimaksudkan dengannya untuk menolong si mayit. Iya. Tapi kalau kita melihat, ini pandangan kedua. Pandangan pertama kalau dilihat dari nama solat dia masuk. Pandangan kedua, kalau kita melihat bahwa solat jenazah itu solat thori'ah. Solat yang muncul tiba-tiba karena ada kejadian yaitu meninggal. Yang dimaksudkan dengannya adalah kita memberikan syafaat kepada si mayat. Karena doanya orang yang mensolati mayat itu sebagai syafaat untuk mayat. Kita katakan tidak masuk di dalam hadis ini. Akan tetapi dia masuk ke umuman perintah untuk berbuat baik. Kita katakan dia tidak masuk dalam hadis solat. Tapi masuk dalam perintah untuk berbuat baik kepada si mayat. Baik, sampai situ karena setelahnya adalah zakat. Alhamdulillah, Masya Allah. Setelahnya kita ambil lagi zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Alhamdulillah, kita cukupkan. Besok kita sudah tahu yang baca Mas Widodo. Mana Mas? Masya Allah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.